Assalamualaikum, Pak, Ibu Haryani. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ibu, Bapak. Mana Pak Apa Said? kabar? Alhamdulillah, kabar baik. Mana Pak Said ya? Hasiruddin Faset. Mana Pak Zat ya? Halo. Bisa jadi dengar suara aku ini, Bu Puji? Halo. Saya pakai HP ini. Mbak In. Abe, Pak Hasiruddin dan Bu Haryani, bagaimana? Mulai? Bisa, Bu, kita mulai. Sudah ada Pak Faset belum masuk ya, Bu ya? Boleh juga kita sambil menunggu beliau, Bu.
Abe, Ibu Haryani dengan Pak Hasiruddin. Bagaimana? Kita mulai saja atau kita menunggu Pak Zat? Mungkin bisa kita mulai saja Ibu sambil kita sambil berjalan sambil kita tunggu beliau Bu. Karena sudah berjalan waktu. Berapa menit Iya. tadi? Kita dikasih waktu. Kurang tahu. Tetap ada suara. Iya. Pak Hasiruddin mana ya? Kok enggak muncul? Bisa juga Bu. Ya, terpantul lagi ini. Abe, Ibu Haryani. Jadi saya ketik di apa yang menjadi jawaban kita semua. Nanti kita tampilkan toh. Jadi mungkin dimulai. Mana Pak Hasiruddin ya? Mana Pak Hasiruddin ya? Ada bermasalah lagi nuku ini. Kamera bisa Kenapa ambil. Pak? Pakai cek. Bisa jadi dengar suara aku ini? Bisa, Pak, bisa. Iya toh. HP saja aku pakai ini Bu. Ada mau laptop tapi tidak bisa suaranya. Ya. Yang ada Pakai saja HP aja Pak supaya didengar. Nanti Monitor. saya tulis di WhatsApp aja ya Bu ya, mungkin ya. Di monitorkan saja dulu udah. Lambat. Yes, ada.
Tabe Ibu Haryani minta tolong bisa di-share tadi itu link kelompok 2 karena lambat sekali laptop baru mau dikirimkan di Pak Z. Iya, sebentar Bu ya, saya hubungi dulu beliau. Ya, Sempat saya keluar juga, Pak. Tabe Bu Fuji, Iya. kirimkan link Pak Set, Bu. Di WA. Tidak didapat linknya. Baru saya juga sempat keluar. Jadi tidak ku link bor 2. Iya. Ya, kita tunggu nih dulu di Pak. Iya. Assalamualaikum. Sudah semua nih. Oh, di bawah putri tadi. Iya lama nih kok selesai. Mau di atas kamu. Maaf Pak Fasil, minta tolong dikirimkan ulang link kelompok 2. Gimana ini Pak Zak? Dia mau masuk tapi tidak ada linknya Bapak Ibu. Tunggu dulu aku kirimkan. Oh ya. Kirimkan nih Pak. Tasnya di sini. Coba ambil kertas kunci tidak. Kunci kamar. Boleh. Tabe Ibu Haryani. Iya, Bu. Silahkan kita bercerita menjawab 3 poin itu, kemudian bergantian dengan Pak Hasirudin, saya, kemudian nanti Pak Z terakhir untuk menyusul. Karena kalau kita menunggu semua jadi, nanti kita terlambat sekali. Mungkin sambil menunggu Pak Z, kita sambil jalan juga. Iya. Ya, silahkan Bu Haryani. Yang pertama, sebutkan 2 hal yang membuat Anda bahagia saat melakukan proses memaknai data dan menetapkan fokus layanan sekolah bersama warga sekolah. Jadi untuk sementara nomor 1 dulu ya Bu ya, bagian A dulu. Iya. Ya, jadi kita bergilir saja supaya masing-masing punya waktu. Iya. Baik Bapak Ibu.
eh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Waalaikumsalam Alhamdulillah warahmatullahi pada saat dua hal yang membuat saya fokusnya saya merasa bahagia karena eh, pada saat pemaknaan data, pada saat proses pelaksanaan diskusi tersebut, mulai dari proses awal sampai proses akhir itu, alhamdulillah saya merasa bahagia dan senang. Mengapa? Karena sedianya rapor mutu yang kita bahas atau data-data atau hal-hal yang menjadi program sekolah saya bisa kami kolaborasi untuk menentukan, memecahkan dan tumbuhnya rasa kebersamaan dan kepemilikan bersama dalam hal bagaimana warga sekolah bekerja sama dalam menentukan tujuan untuk meningkatkan kualitas pendidikan di sekolah saya khususnya. Lalu warga sekolah, saya merasa bahagia juga dan merasa senang. Mengapa warga sekolah bisa mengetahui bagaimana program-program yang akan kita laksanakan atau bagaimana solusinya kita rembukan, betul-betul rembukan, mendengar ide-ide dari teman-teman maupun warga sekolah, orang tua siswa, dari para pengawas, karena pada saat itu saya juga melibatkan OSIS untuk mengetahui ide-ide mereka. Jadi betul-betul ada kolaborasi apik dalam memecahkan masalah, menentukan apa yang menjadi tantangan dan bagaimana solusi yang harus kami lakukan. Seperti itu, Bu. Jadi dua hal tersebut, ada kekompakan dan masalah yang kita hadapi bisa kita pecahkan bersama. Ya, untuk sementara seperti itu, Bu. Oke. Baik, mungkin dilanjutkan dengan Pak Hasiruddin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, begitu. Mudah-mudahan teman-teman pada sehat semua. Sampai Pak, nggak didengar suaranya. Ya, oke. Sudah? Ya, oke. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Atau ditutup dulu dari kamera atas, Jangan, Bu Puji. Coba dulu ditutup dari kamera atas. Kamera aku? Bukan. Mikrofon tak, Bu Puji. Coba gede. Oh, masuk. Oke. Sudah bisa? Mungkin mau dibunuh dulu ini. Dibunuh yang di laptop dulu. Iya. Kasih jauh-jauh, Pak. Saya keluar saja. Oke. Bisa minta, Bu? Oke, siap. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam pelaksanaan diskusi warga sekolah, walaupun sebenarnya saya sudah melaksanakan sebanyak 2 kali. Karena juga saya laksanakan bersama dengan warga sekolah di kantor. Alhamdulillah lewat operator operator sekolah memberikan penjelasan kepada teman-teman rekan-rekan guru, pekerja pendidikan dan orang tua murid. Alhamdulillah kami senang sekali, bahagia sekali karena kami bisa berkumpul dengan teman-teman warga sekolah untuk membahas tentang apa-apa saja yang bisa kita kembangkan di sekolah. Walaupun sekolah kami ini masih termasuk imbas, tapi kami berusaha untuk memperbaiki atau yang sekecil-kecilnya dulu, sehingga terjalin suasana keakraban,
suasana kekeluargaan dalam pembahasan dalam diskusi warga sekolah tersebut. Dan setelah itu kita jelaskan secara detail, dan setelah itu insya Allah pada tanggal 16 November kemarin kami sudah mengadakan diskusi bersama, duduk bersama hal-hal yang perlu dibenahi, hal-hal yang perlu, walaupun sudah ada kita sudah adakan pemetaan bahwa hal-hal yang sangat prinsipil yang paling perlu untuk kita kembangkan. Jadi intinya di sini ada rasa silaturahim bersama warga sekolah, ada rasa kekeluargaan makin terjalin, rasa persaudaraan, rasa persahabatan, dan rasa untuk memiliki dan mengembangkan sekolah. Demikian juga anak-anak kita, walaupun sangat penuh dengan tantangan dalam mengembangkan sekolah dan warga sekolah. Dan ini perlu ada pemikiran, ada selalu aktif semua, ada aktivitas fisik. Jadi 3 itu dalam mengembangkan sekolah, kita harus betul-betul sebagai guru harus kita kuras. Dengan demikian kesimpulannya bahwa terjalin rasa silaturahim, rasa persaudaraan, dan perbincangan dan diskusi berlangsung dengan aman, tertib, lancar, dan barokah. Demikian Bu, sekedar dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak, sebelum ke Pak Z, mungkin supaya saya juga tidak salah menyimpulkan tadi ini, saya ulang sedikit ya. Dari Ibu Haryani ada 2. Yang pertama, merasa bahagia dan senang karena bisa berkolaborasi, baik dalam menentukan tujuan untuk meningkatkan kualitas pendidikan di sekolah. Kemudian yang kedua, warga sekolah bisa mengetahui program-program sekolah dan bersama-sama merencanakan serta menyelesaikan solusi bersama. Gitu ya, Bu Haryani? Iya, Bu. Oke. Kemudian Pak Hasirudin juga 2 tadi ini. Mohon maaf Pak, mungkin saya perlu konfirmasi sedikit. Ini lewat operator tadi memberikan penjelasan, itu mengenai rapor pendidikan ya Pak? Ya, kayaknya rapor pendidikan dengan dengan hal-hal yang dibahas untuk perencanaan ARKAD ya, ada juga. Itu Bu. Ya, berarti tentang rapor pendidikan dan penganggaran ya, begitu? Ya, rapor pendidikan ya masuk juga. Iya. Kemudian berarti yang kita dapat ini yang membuat kita bahagia itu karena terjalin suasana keakraban sehingga dalam merencanakan program sekolah dan mencari solusi bersama terhadap tantangan yang ada itu menjadi lebih fleksibel gitu ya Pak, menjadi lebih enak gitu ya. Nah, silaturahimnya yang kena, ya. Nah, kemudian yang kedua, terjalin silaturahim yang baik antar warga sekolah. Oke. Siap Bu. Ya. Yeah. Terima kasih. Baik Pak Z, silakan. Saya campur dan simpulkan dengan baik. Ya. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat pagi. Bisa dengar? Waalaikumsalam. Bisa, jelas Pak, jelas. Ya, terima kasih. Ya, mohon maaf ini karena saya bicara kurang bagus karena mulut saya sariawan. Kurang minum vitamin C Pak. Ya, Pak. Pak Z, ditahu ya pertanyaan yang harus dijawab ya. Di satu-satu dulu ya Bu. Iya, satu dulu, baru kita beralih nanti. Oke, terima kasih Bu. Untuk pertanyaan pertama, 2 hal yang membuat saya bahagia ketika melakukan proses memaknai data dan menetapkan fokus layanan sekolah bersama warga sekolah. Ya, hal yang pertama yang membuat saya bahagia adalah beban pikiran yang selama ini saya tumpuk-tumpuk di kepala. Artinya banyak persoalan yang terjadi di sekolah itu mungkin susah untuk diungkapkan.
Ya, jadi artinya diungkapkan ke sesama guru juga itu mungkin saya anggap tidak plong, karena ya ini merupakan persoalan sekolah yang ya butuh solusi. Nah, dengan dilakukannya pertemuan dengan warga sekolah, saya merasa lebih lega ketika boleh menyampaikan, boleh mengungkapkan apa yang sebenarnya menjadi persoalan sekolah selama ini. Ya, jadi begitu banyak beban itu saya ungkapkan, sehingga ini juga bisa dipahami oleh orang tua siswa, oleh komite, oleh pemerintah, ya. Ya karena mohon maaf ini kebetulan waktu pertemuannya itu Pak Pengawasnya ya sebenarnya tidak hadir. Ya jadi dengan menyampaikan ini saya merasa lebih senang, lebih lega, karena dapat menyampaikan bahwa seperti inilah persoalan-persoalan yang ada di sekolah ini. Ya, kalau persoalan data rapor pendidikan mungkin ya itu tidak terlalu menjadi beban, cukup saya sampaikan kepada orang tua, kepada peserta yang hadir, bahwa seperti ini rapor pendidikan, tetapi apa yang menjadi persoalan di sekolah seperti kurangnya sarana prasarana itu dapat dilihat langsung dan saya dapat sampaikan, sehingga saya merasa bahwa ini sudah beban saya ini saya bisa keluarkan. Ya, jadi itu yang pertama yang membuat saya senang. Yang kedua yang membuat saya senang bahwa ketika melakukan diskusi itu yang hadir dalam hal ini orang tua siswa dan komite beserta pemerintah itu juga turut prihatin dan menyatakan dukungan mereka. Ya, dalam hal ini bahwa persoalan-persoalan yang ada di sekolah itu merupakan persoalan bersama dan perlu untuk dicarikan solusi secara bersama. Ya, jadi itu yang membuat saya senang karena ternyata mereka sangat peduli dan berupaya untuk memberikan masukan-masukan atau memberikan komitmen untuk bagaimana mencari solusi atas persoalan yang terjadi di sekolah selama ini. Ya. Jadi baik itu pemerintah desa, komite sekolah dan orang tua itu sangat peduli dan punya komitmen untuk terus membantu sesuai dengan kemampuan. Ya, jadi itu ya dua hal yang membuat saya merasa senang ketika melakukan diskusi ini. Ya demikian Bu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tabe Pak, saya konfirmasi ulang seperti teman-teman yang lain. Jadi ada dua yang menurut Pak Z membuat bahagia. Yang pertama, lebih plong gitu ya Pak atas beban pikiran yang selama ini mungkin Bapak pendam sendiri. Kemudian dengan adanya kegiatan ini bisa terungkap semua persoalan yang ada di sekolah dan dicarikan solusi bersama. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, ternyata kita menemukan bahwa semua warga sekolah itu punya kepedulian yang luar biasa dalam dalam mencarikan solusi terhadap masalah dan akan terus membantu gitu ya Pak ya. Betul ya. Oke. Berarti saya ini terakhir. Ya, kalau saya Pak sebenarnya tidak jauh berbeda dengan Pak Z. Kebahagiaan saya itu yang pertama, kegiatan ini ternyata bisa dihadiri lebih dari 50%, artinya mencapai 80% dari 28 keseluruhan itu kemarin kita bisa sampai 20 orang yang hadir, termasuk guru dan komite. Itu satu kebahagiaan tersendiri yang mana ternyata dengan kehadiran itu berarti saya merasa mereka semua punya kepedulian yang tinggi terhadap
sekolah kita. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, sama dengan teman-teman yang lain juga, ternyata selama ini yang masalah yang mungkin saya berat pikirkan kalau sendiri itu menjadi ringan, dan banyak solusi yang kita dapatkan itu yang mungkin selama ini tidak terpikirkan oleh kita. Contohnya kemarin masalah satpam di sekolah misalnya, karena yang datang itu ada kepala desa, ada juga perangkat desa. Di sekolah itu Pak, kita di pinggir jalan posisinya, kemudian kita tidak ada satpam di sekolah, kemudian juga pagarnya masih belum full. Ternyata di situ selama ini kita tidak pernah berpikir, ya kepikirannya kita cuma bagaimana caranya mengangkat, tapi kesulitan juga karena dananya tidak mencukupi. Kalau misalnya harus dihadirkan tiap hari, satpam itu kan beda ya Pak, misalnya dengan honornya yang lain, dan itu kita berat. Ternyata ada solusi dari teman-teman dari komite mengusulkan bahwa kita difasilitasi ternyata oleh desa. Linmas yang ada di desa itu akan membantu kita, karena 3 orang di wilayah kita, maka 1 orang itu 2 hari bertugas, dan ini dananya dari desa, dan artinya kita berkolaborasi dana dari sekolah dengan desa untuk mereka. Jadi itu contoh-contoh solusi yang mungkin selama ini kita tidak pernah terpikirkan, tapi dengan adanya rapat bersama atau diskusi bersama warga sekolah itu banyak sekali solusi yang bisa kita dapatkan, dan itu bisa dilaksanakan di kegiatan selanjutnya. Oke, itu Pak mungkin yang bisa saya sampaikan. Dan mungkin kita beralih ke ini Pak ya, Bapak dan Ibu, beralih ke soal yang kedua. Silahkan, siapa yang mau duluan? Tabe. Apa Soal yang kedua Pak. Pertanyaan intinya yang di 2 karena saya tadi kamera Pak foto tadi tidak bisa kuliah ini. Tidak ada suara Bu. Tidak ada suara di. Pak Sep. Sorry. Bacakan Pak. Tuliskan 1 sampai 2 tantangan terbesar yang dihadapi selama proses diskusi dan bagaimana Anda menyelesaikan tantangan tersebut. Tantangan Pak. Dan solusinya. Baik, coba lihat. Pak Hasiruddin. Iya. Tantangan dan sementara dalam solusinya. proses tantangan dan solusi di selama proses diskusi. Adapun tantangan dan solusi dalam proses diskusi bersama warga sekolah adalah kita bahas dulu bahwa sebenarnya warga sekolah itu tentunya anggota komite sekolah. Sebenarnya sih pemikiran mereka itu adalah semua apapun yang kita laksanakan di sekolah itu sudah ada dana gratisnya dari sekolah, dari dana BOS dan lain sebagainya. Disitulah karena pemikiran mereka itu ya mungkin dari hal-hal situasi daerah tersebut, misalnya di seputaran pegunungan dan lain sebagainya, pengharapan mereka itu ya semuanya gratis lah. Tapi setelah kita jelaskan tentang bagaimana syarat-syarat ataupun yang diharuskan, yang dipersyaratkan dalam dana itu ya terkhusus juga. Misalnya untuk pembangunan pagar, tentunya kan ya harus dari komite sekolah. Artinya ada musyawarah dan jadi untuk menyelesaikan atau untuk mengadakan pembangunan tersebut. Alhamdulillah, jadi dalam diskusi yang dinamis terjadi
kolaborasi, terjadi memberikan pemahaman bahwa tidak semuanya ditanggung oleh dana sekolah. Jadi pada akhirnya mereka juga sepakat untuk memberikan sedikit ala kadarnya, bisa dengan bisa dengan pendapat, bisa dengan bantuan materi dan lain sebagainya. Tantangan jadi selama dalam pelaksanaan diskusi tidak terlalu tantangan itu tidak terlalu terlihat, tetapi walaupun dalam proses itu ada yang harus kita jelaskan pada mereka. Insya Allah kolaborasi itu terjadi dengan baik dan mereka memberikan solusi. Misalnya di sekolah saya ada di sudutnya sedikit ada berapa meter, 3 meter, pernah ditabrak sama mobil truk yang tidak bertanggung jawab, mungkin tengah malam itu. Jadi itu mau dibenahi dari pendapat-pendapat mereka, dari masukan beberapa tokoh masyarakat, bahwa itu yang harus dibenahi. Jadi terjadi misalnya kita mengusulkan, ada mengusulkan bilang bagaimana kalau murid-murid bisa misalnya satu batu bata bisa membawa ke sekolah, tas satu anak satu bata yang diambil di pinggir rumahnya saja. Masukannya itu ya ada juga peserta bilang nanti menjadi bahan ini lagi, bahan cerita atau apa yang kurang baik atau negatif. Sehingga ya kita pending lagi, kita pending bila ya bagaimanalah kesepakatan. Jadi kita pending dulu bagaimana pendapat dari teman-teman yang lain. Kemudian itu yang harus dipikirkan ya. Terjadilah adu pendapat di situ. Walaupun sudah ada kesepakatan juga bahwa kita harus cuman mencari kesepakatan bersama dan jangan mencari benang merahnya. Kemudian yang kedua, dalam proses diskusi ada beberapa dari kalangan guru juga yang menginformasikan untuk membenahi pagar keliling misalnya. Di situ ada yang berpendapat bahwa karena mungkin 100 kali 100 misalnya atau 90 kali 90 ya, itu ada dinamis di dalam itu bagaimana. Kalau saya masukkanku ya kita yang sederhana saja dulu sambil menunggu mungkin ada yang bisa jadikan solusi. Nah, saya berembuk bersama teman-teman, kita belikan aja dulu supaya tidak masuk sapi-sapinya. Maka dirembukan bersama bahwa kita belikan saja atau apakan untuk keliling untuk keamanan sekolah. Jadi itu yang sekecil-kecilnya dulu lah ya, berupa walaupun sebenarnya tidak sesuai dengan tidak sesuai dengan harapan pemerintah, tapi itu ya kita usahakan yang sekecil-kecilnya dulu, dan itu pun sudah disepakati. Alhamdulillah sudah ada, walaupun ada perdebatan secara dinamis tapi berlangsung dengan baik. Dan kita sepakati insyaallah bulan 12 nanti kita sudah bisa laksanakan. Jadi mengenai tantangan-tantangan yang ada itu ya faktor kewajaran dinamisnya dalam mengeluarkan pendapat, dalam bermusyawarah dan dalam diskusi bersama. Tentunya memang ada kesalahpahaman sedikit antara peserta dan peserta yang lain. Tapi pada akhirnya semua bisa kita atasi dengan baik karena adanya kolaborasi yang baik. Demikian Ibu Puji, saya sedikit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabe Pak Hasiruddin, jadi ada dua tadi ini yang kita jelaskan mengenai yang pertama adanya kesalahpahaman bahwa mereka menganggap yang hadir itu setiap program yang kita rencanakan itu sudah pasti ada dananya gitu ya Pak ya, sudah pasti didanai dan gratis gitu ya. Jadi iya.
Begitu Pak, mungkin seperti itu ya? Ya, Kemudian jadi solusi yang kita berikan adalah memberikan pemahaman bahwa dana itu juga tidak semua bisa didanai, ada keterbatasan dan mungkin disesuaikan dengan kebutuhan gitu ya Pak. Sehingga akhirnya ada banyak solusi yang diberikan oleh masyarakat, oleh warga sekolah, baik itu dalam bentuk pendapat ataupun finansial gitu ya. Oke. Kemudian yang kedua tadi Pak, karena saya rasa ini juga sempat terjadi kayak itu ya Pak ya, agak ribut gitu ya waktu diskusi, maksudnya saling menyerang begitu ya. Kalau yang artinya yang sewajarnya aja cuman ya mereka berpendapat bahwa apakah ada pengaruh ada tanggapan negatif mungkin dari masyarakat, karena kalau kita yang ya membebani dan lain sebagainya itu Ji. Kemudian ternyata mereka juga sih ada kesepakatan, mereka bisa menerima dengan baik. Yang penting yang jelas lah ya, mudah-mudahan mereka bisa memberikan kontribusi buat sekolah, walaupun pemahaman secara mungkin ya, secara apa namanya itu mungkin melihat saja hal-hal yang secara negatifnya, tapi alhamdulillah pada akhirnya positif juga. Tapi Pak, berarti kalau saya tangkap ini baru satu Pak, tantangan tak ada kesalahpahaman itu dan bisa diselesaikan. Satunya kira-kira apa? Masih ada atau cukup? Seharusnya kedua. Ya, kan disuruh 1 atau 2 jadi 1 sampai 2. Jadi 1 ya Pak ya. 1 ya yang saya tangkap tadi ini. Oke. Ya ditambah-tambahin aja deh teman-teman. Artinya seperti itu. Ya. Oke, silahkan Ibu Haryani. Ya, makasih Ibu. Ya, mungkin ya dalam hal ini kita semua sama ya Bapak Ibu, karena kita sekolah kecil sama. Jadi kalau saya Bapak Ibu sama dengan tantangan yang pertama, yaitu terkait dengan dana. Lalu ada kesalahpahaman, salah persepsi warga sekolah bahwa dana BOS itu banyak, meskipun saya sudah nah disitulah saya jelaskan bahwa kita punya dana sekian, kita sekolah kecil dan tidak semua program itu yang kita rencanakan atau sesuatu yang mereka anggap itu mereka anggap penting-penting yang perlu dibenahi itu langsung bisa simsalabim diselesaikan oleh sekolah dengan dana yang terbatas. Jadi sama dengan Pak Sirudin, yaitu terbentur dengan tantangan yang terbesar adalah dana yang terbatas. Ya, yang pertama, lalu yang kedua yaitu banyaknya pendapat dari forum atau peserta rapat yang mereka anggap penting, yang perlu kita benahi. Jadi mereka menyampaikan ini yang perlu dibenahi, ini akhirnya terlalu bertumpuk. Jadi solusinya adalah kami menjelaskan skala prioritas dan menyesuaikan dengan dana yang ada. Seperti itu. Jadi betul-betul kami menjelaskan dengan transparansi, malah kami saya sempat membuka RKS menjelaskan bahwa kita seperti ini dan Juknis seperti ini. Seperti itu, Bu. Jadi to the point saja, Bu. Jadi terbentur dengan dana dan banyaknya masukan saran-saran terkait dengan yang perlu dibenahi di sekolah. Sementara kita punya dana terbatas, jadi ada keterkaitan antara permasalahan pertama dengan permasalahan kedua. Jadi solusinya adalah kami menjelaskan skala prioritas yang harus kita benahi secara bertahap dengan mengondisikan dana yang ada. Demikian Ibu. Oke Ibu, terima kasih. 2 yang saya tangkap juga, 1 sama tidak jauh beda dengan Pak Hasirudin, dan yang kedua masalah banyaknya usulan program yang direncanakan oleh pihak sekolah, namun ternyata kita terbatas dengan dana, sehingga diberikan solusi untuk disampaikan skala prioritas yang akan dilakukan oleh sekolah. Kali ini untuk mengefektifkan ya Bu ya dana yang ada, sehingga betul-betul yang menjadi prioritas itu yang bisa terselesaikan lebih dulu gitu.
Oke, Betul, Ibu. silahkan Pak Zed. Ya, terima kasih. Ya baik, terima kasih Bu untuk kesempatan yang kedua ini. Langsung saja, tantangan yang dihadapi selama proses diskusi. Ya, mungkin kalau saya, ya seperti yang disampaikan juga oleh Pak Hasirudin, kalau tentang selama diskusi itu mungkin tidak terlalu besar ya. Dan mungkin saya dapat katakan bahwa salah satu tantangannya yang saya hadapi yaitu apa namanya? Ya mungkin saya sering merasa bahwa kemampuan untuk mengarahkan diskusi itu masih kurang. Dalam hal ini bahwa ketika selesai diskusi, saya sering merasa, harusnya begini supaya mungkin diskusinya lebih berkembang. Ya, dan mungkin hasilnya akan lebih baik. Ya, tetapi ya itu terjadi ketika mungkin sudah selesai. Nah, karena tadi dikatakan juga bahwa bagaimana cara mengatasi, ya salah satu yang dilakukan adalah membuat catatan kecil sebelum diskusi. Ya, tetapi terkadang itu juga masih banyak yang perlu dibenahi. Yang kedua, tantangan yang kedua yang saya hadapi mungkin sama dengan teman-teman, bahwa ya ketika kita sampai pada pembahasan yang membutuhkan namanya dana, ini sering kita agak ragu-ragu untuk menyampaikan, mengingat karena di sini juga masyarakatnya ya rata-rata masyarakat ekonomi ya menengah ke bawah ya. Jadi di sini kita sangat agak sulit untuk menyampaikan kalau ketika menyangkut dana baik kepada orang tua, kepada komite, karena ya kita tahu kondisi ekonomi ya, sehingga itu sering menjadi hambatan. Dan ya mungkin ketika kita berbicara dana sekolah yang begitu juga kecil, karena sekolah kecil ya mungkin ya kita juga agak pusing bagaimana mengalokasikan untuk hal-hal seperti untuk melengkapi sarana prasarana sekolah seperti mobiler. Nah, itu agak berat dan agak besar. Nah, jadi memang berbicara masalah dana kalau ini yaitu yang sering menjadi tantangan. Lalu tantangan yang berikutnya adalah bagaimana merealisasikan apa yang sudah disepakati, misalnya dengan janji-janji dari pemerintah untuk membantu sekolah dalam hal misalnya pengadaan kelengkapan sekolah, mobiler sekolah, kamar mandi dan sebagainya yang dijanjikan itu. Nah, kira-kira bagaimana supaya itu benar-benar terrealisasi. Nah, karena pengalaman yang lalu-lalu itu biasanya memang ada juga penyampaian dari pihak pemerintah bahwa kita upayakan pengadaan ini dan itu di sekolah. Tetapi ya pada akhirnya kita tunggu tidak ada realisasi. Itu yang lalu-lalunya. Jadi ya ini yang menjadi juga tantangan, bagaimana supaya apa yang disampaikan itu benar-benar bisa terrealisasi. Tuh. Ya, jadi mungkin itu saja yang singkatnya dari saya, Bu, sebagai tantangan yang saya hadapi selama proses diskusi. Ya, demikian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tabek Pak Zed,
saya juga konfirmasi lagi karena 3 saya dengar tadi ini. Yang pertama, tantangan dari diri kita sendiri yang merasa masih kurang dalam mengarahkan diskusi, sehingga diskusi masih terasa kurang maksimal gitu ya Pak ya. Sehingga solusi yang kita lakukan itu Bapak membuat catatan-catatan sebagai bahan refleksi dan usaha untuk memperbaiki rencana diskusi nanti selanjutnya. Nah, kemudian yang kedua, sama dengan teman-teman yang lain, dana yang sedikit yang membuat kesulitan dalam menentukan pendanaan, terutama terhadap kelengkapan sarana prasarana. Nah, sehingga ini tadi yang saya masih kayak putus-putus, Pak. Solusi yang kita tawarkan tadi ini untuk menyelesaikan ini seperti apa ya, Pak? Mengenai dana, Bu ya. Iya. Oke. Jadi artinya solusi untuk hal itu ya kami hanya menyampaikan kepada orang tua dan komite bahwa seperti inilah pengelolaan kami. Mungkin Sampai dulu Pak, ya. sebentar. Kayaknya Pak Fasil ada mau disampaikan. Baik, Bu. Jadi terima kasih Bapak dan Ibu. Mungkin sudah bisa masuk di main room. Kita akan berdiskusi di sana sebentar, Dik. Jadi mungkin sudah bisa disiapkan saja apa-apa saja yang bisa kita sampaikan nanti di main room. Siap, Pak. Jadi bisa live di sini. Oke. Tadi sebelum kita masuk di room, Ibu, ya, tadi sebelum masuk di room, ya, terus yang nomor 3 ini, apa tadi ini pertanyaannya, jadi kalau artinya bisa kita tambahkan sebentar, yang menjadi, apa pertanyaan? Hal yang kurang puas dan ingin Anda ubah caranya saat melakukan aksi nyata. Iya, hal yang yang menjadi setelah saya refleksi kita berdiskusi itu ya strategi kalau saya strateginya karena kita punya waktu terbatas kemarin. Iya, cuma itu mungkin bisa kita tambahkan nanti. Oke, kalau Pak Hasirudin ya itu saja sama Ji. Strategi Di karena keterbatasan waktu gitu ya. Kalau Pak saya terbatas waktu. Sama Bu, mungkin itu juga kita sepakat saja itu. Berarti kita ambil seperti itu ya. Iya, kita gabung. Saya tambahkan satu, kalau saya pribadi kan sebenarnya kalau saya di sekolah itu yang belum puas itu karena kan banyak yang hadir memang, tapi karena kita mulainya terlambat jam 11 itu tantangannya, maksudnya enggak disiplin sehingga terlambat, kemudian akhirnya molor waktunya dan akhirnya jam keduanya ini banyak yang tidak hadir karena pikiran pertamanya kalau rapat itu sebentar, ternyata ini panjang kali lebar. Itu. Jadi saya simpulkan di strategi dan itu yang saya tambahkan nanti. Oke Pak, Bu. Siap. Ya, oke Bu. Siap. Silakan siapa yang mau menyampaikan, saya nanti tampilkan tampilkan apa? Saya tampilkan. Kalau saya Bu cukup membantu. Hasirudin mudah atau Pak yang sampaikan. Saya cuma membantu sedikit memberikan tambahan lah. Begitu saja Budi. Ya, bisa semua sih. Ya, jadi mungkin lebih bagus kalau Ibu Fuji yang tampilkan langsung Tommy nanti kita tambahkan kita sambil. Ya, boleh juga Pak Set. Wah, mantap semua Ji. Begini. Saya lebih sependapat dengan teman-teman kalau Ibu Fuji saja karena Ibu Fuji sudah mencatat dari tadi dan saya kira lebih menguasai apa yang teman-teman sampaikan. Bisa ya. Kasih Ibu Fuji dulu. Iya. Ibu Fuji mau Bu. Ya. Oke Pak, siap Pak. Tapi ditambahilah nanti kalau misalnya ada yang kurang saya sampaikan silakan ditambahkan. Iya, Bu. Sekadar tambahan saja kita teman-teman. Oke. Oke, siap. Ayo masuk di main room, siap, sepakat. Oke. Assalamualaikum. Ketemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke.